Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Kamis tanggal 19 Mei 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan. Untuk itu kita memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang tunduk menghampiri tahta kekudusan-Mu, menaikkan segala syukur kami kepadamu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan oleh anugerah kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dan menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon tuntunan dan hikmat daripada-Mu, agar kami dimampukan untuk memahaminya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1-9. Amsal pasal 2 ayat 1-9. Dan saya akan membacakan pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi ini adalah cari dan milikilah hikmat. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, kitab Amsal menegaskan bahwa hikmat Tuhan mengajak kita untuk menerima perkataan, menyimpan perintah, memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati pada kepandaian, berseru kepada pengertian, dan mencari serta mengejar harta terpendam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencermati semua sikap ini, kita boleh belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, tidak mengenal lelah, bersemangat, tidak putus asa, dan mau dipimpin oleh hikmat. Hikmat diibaratkan perak dan harta yang terpendam yang dapat kita gali lewat seringnya membaca, melihat, dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Sehingga hikmat yang kita peroleh itu akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita merespon hikmat dalam kehidupan kita? Hendaknya kita menghayati bahwa hikmat bersumber dari Allah, sehingga kita perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita perlu membuka hati dan pikiran kita mempelajari firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Dengan hikmat, kita akan dimampukan untuk membuat keputusan yang benar, baik, dan tepat, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Karena itu, carilah dan milikilah hikmat. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri doa pagi kita pada pagi ini,
Mari bersama-sama kita berdoa, dan ada beberapa anggota jemaat kita yang perlu kita dukung dalam doa, baik yang bersukacita karena berulang tahun pada hari ini, dan ada juga jemaat yang dalam kelemahan tubuh, dan ada yang berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dan kami rasakan sampai saat ini. Khususnya pada pagi ini, oleh perkenaanmu ya Tuhan, kami boleh menikmati firman kebenaran-Mu. Materaikanlah firman kebenaran-Mu ini dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tampil sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan untuk menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami memohon hikmat daripada-Mu, agar apa yang kami perbuat sepanjang hari ini boleh berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur karena beberapa anak Tuhan pada hari ini boleh bersukacita karena berulang tahun dan sukacita-sukacita lainnya. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Dan juga yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Roh Kuduslah yang menghibur dan menguatkan setiap keluarga yang berduka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan gereja kami yang sedang berjalan ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, memberi kami semangat dan motivasi untuk kami bersama-sama bersatu hati dalam membangun rumah Tuhan ini. Ya Allah yang baik, kami berdoa untuk acara konvensi para pendeta Gereja Toraja yang saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2022 nanti. Kiranya Tuhan memberkati acara konvensi para pendeta ini agar boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Berikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas pemerintahan yang Tuhan sudah perkenankan pada mereka. Inilah syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian doa pagi kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.